Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Indah di channel YouTube aku, Indah Rosi. Video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang sebuah buku. Jadi video ini adalah video ngomongin buku. Nah, buku apa sih kira-kira yang akan aku bahas di video ini? So, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, like, dan juga komen. Nah, kalau udah, mari kita lanjut ke pembahasan bukunya. Yuk, oke. Buku yang akan aku bahas di video ini adalah buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, Situasi Apapun Dapat Kita Taklukkan, yang ditulis oleh Kak Sabrina Ara. Nah, buku ini isinya ada 122 halaman. Dan buku ini merupakan cetakan ke-7 di tahun 2022. Nah, kenapa sih aku bisa sampai menemukan buku ini? Jadi ceritanya di akhir bulan Juli kemarin, bukan di akhir sih, di awal bulan Juli kemarin, aku menghadapi berbagai macam hal, berbagai macam kejadian, dan berbagai macam masalah yang ada. Dan balik lagi, aku saat itu merasa panik, cemas, dan juga overthinking. Jadi aku bawaannya nggak tenang gitu dengan masalah yang aku hadapi saat itu. Nah, saat aku scroll media sosial, aku menemukan nih buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Jadi aku berpikir kayaknya aku harus baca buku ini deh. Aku pengen tahu gimana sih caranya bersikap tenang dalam kondisi apapun. Nah, jadi aku beli buku ini, dan ternyata buku ini isinya itu sangat-sangat membantu aku dalam menghadapi masalah. Nah, dalam menghadapi masalah dan juga dalam memahami lebih dalam lagi bagaimana sih diri aku sebenarnya gitu. Jadi buku ini isinya ada 7 bab. Aku akan bacakan isinya apa saja, yaitu bab 1, kenali siapa diri Anda, bab 2, perkuat potensi diri, bab 3, masalah pasti datang, jangan tegang, bab 4, pegang erat tali kendali Anda, bab 5, singkirkan pikiran negatif, bab 6, ubah tekanan jadi tantangan, dan bab 7, buat keputusan bijak. Nah, itu dia teman-teman daftar isi dari buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Nah, selanjutnya kita ke bagian bab yang aku suka dari buku ini, yang aku relate banget dengan buku ini, yaitu tentunya bab 1. Bab 1 itu isinya kenali diri Anda. Nah, bab 1 itu tentang kenali siapa diri Anda. Nah, di bab 1 ini kita disajikan informasi mengenai bagaimana sih cara kita untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana diri kita sendiri. Nah, buku ini juga dilengkapi dengan pertanyaan atau isian seperti worksheet agar kita bisa menulis apa-apa saja yang kita tahu dari diri kita. Jadi misalnya di sini ada pertanyaan, apa yang saya sukai. Jadi kita tahu nih yang kita sukai apa ya gitu. Jadi kita isi, kita tulis apa hobi saya apa ya gitu. Jadi kita bisa tulis di buku ini. Jadi kita jadi lebih kenal nih, oh ternyata tuh aku tuh seperti ini loh orangnya, aku tuh sukanya ini, hobi aku tuh seperti ini ternyata gitu. Dan ada kutipan di bab 1 yang aku sangat suka, yaitu bunyinya seperti ini: tidak ada yang lebih baik memahami Anda selain diri Anda sendiri. Maka kenalilah ia, ajaklah ia tenang di saat-saat buruk sekalipun. Jadi sebenarnya orang lain tuh nggak benar-benar tahu diri kita tuh seperti apa. Jadi
yang lebih baik memahami diri kita yaitu ya diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita kenal dengan diri kita dan kita ajak diri kita untuk tenang bahkan di saat buruk sekalipun. Nah, itu yang aku pahamin dari bab 1. Nah, bab selanjutnya juga yang aku sukai di bab yang aku sukai di buku ini yaitu bab 3. Bab 3 isinya apa? Yaitu bab 3 tentang masalah pasti datang, jangan tegang. Di bab 3 ini aku diajak untuk mengubah mindset aku tentang sebuah masalah. Jadi aku memandang masalah itu bukan dari sisi buruk tapi dari sisi baik. Di bab 3 ini aku diajak untuk mengubah mindset aku tentang masalah. Jadi masalah itu memang berat, memang menjadi beban hidup kita. Tapi bagaimana caranya kita menjadikan masalah ini sebagai ujian naik level. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah ini dan kita bisa menghadapinya, berarti kita akan naik level lagi nih ke tahap selanjutnya, ke tahap kehidupan yang selanjutnya. Jadi kita tuh sebenarnya butuh banyak masalah agar kita tuh bisa bisa naik level terus gitu kan. Jadi di sini aku juga diubah mindsetnya untuk masalah itu tidak selalu negatif. Jadi masalah itu tidak selalu negatif. Jadi masalah itu bisa juga menjadi sebab kita menambah wawasan, terus juga membuat kita jadi mengingat Tuhan seperti itu. Dan juga di sini aku diajak untuk memikirkan bagaimana strategi menghadapi masalah. Dan lagi-lagi di sini ada worksheet tentang sebenarnya masalah apa sih yang mengganggu pikiran kita, terus sumber masalahnya tuh dari mana gitu, terus akibatnya apa dan solusinya apa. Jadi kita bisa isi di sini. Nah, selanjutnya bab yang satu lagi, karena nggak mungkin aku bacain semuanya. Kalian bisa baca lebih lanjut, lebih lengkapnya di buku ini. Karena buku ini halamannya tidak terlalu banyak ya, 122 halaman. Dan juga bahasanya sangat ringan, jadi mudah dipahami. Dan juga buku ini menyajikan sebuah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa paham gitu, bisa mengerti apa maksud dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Nah, bab 5 ini satu lagi nih bab yang aku sukai dalam buku ini yaitu bab 5, singkirkan pikiran negatif. Jadi aku ini cukup sering untuk berpikir negatif. Jadi sesuatu ini belum terjadi, tapi di dalam pikiran aku tuh udah isinya tuh pikiran negatif semua, kayak kalau nanti gagal gimana, nanti kalau ada yang menghambat gimana. Jadi tuh aku udah memikirkan hal-hal negatif terlebih dahulu gitu. Nah, di bab 5 ini aku juga diajak untuk mengubah mindset aku tentang pikiran negatif. Jadi aku jadi tahu nih, dari bab 5 ini aku jadi tahu ruginya berpikir negatif tuh apa sih. Jadi berpikir negatif tuh ternyata ada kerugiannya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi aku tahu nih kenapa berpikir negatif itu rugi, karena itu menghambat diri kita, terus juga menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita juga rentan terkena penyakit gitu kan. Dan juga di sini ada contoh kasusnya juga tentang berpikir negatif, dan kita juga diberitahu bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang bersarang di kepala kita. Itu dia teman-teman, sedikit sharing aku tentang buku ini, buku
Bersikap Tenang, buku rahasia bersikap tenang dalam kondisi apapun. Dan teman-teman bisa lebih lanjut baca di buku ini, dan semoga buku ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan semoga masalah yang kita hadapi semuanya bisa terlewati dengan baik gitu. Nah, itu aja teman-teman sharing dari aku. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dah, assalamualaikum.